dengan fotosintesis itu ya bagus ya, metabolisme. Terus kan diawali dengan perundingan dulu toh. Iya bro. Mengatur jadwal mana yang sama gitu kan. Bro. Itu sequence bagus ya. Jadi ada 2 guru, melibatkan 2 guru terintegrasinya. Saya senang kok itu, kreatif sekali videonya ya, bagus. Terima kasih Bro. 100 itu. Langsung kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua Sanuri Dartono, dan yang ketiga Muhammad Zainuddin Purwokartiko. So next. Baik, yang pertama kita membahas tentang gambaran model sequence. Kalau berdasarkan definisi kata, asal kata sequence ini merupakan rangkaian, urutan, atau tingkatan. Model ini digambarkan atau dianalogikan seperti kacamata, atau diibaratkan seperti kacamata, di mana kacamata itu memiliki 2 lensa yang terhubung oleh sebuah bingkai atau frame. Nah, topik atau mata pelajaran itu terpisah, namun dapat dihubungkan dengan sebuah bingkai konsep yang menaungi topik atau mata pelajaran tersebut. Sebagai contoh, seorang guru bahasa Inggris menyajikan novel sejarah yang menggambarkan periode tertentu, sedangkan guru sejarah mengajarkan periode sejarah yang sama. Jadi ini 2 mata pelajaran yang diurutkan. Deskripsi dari model ini yaitu topik atau unit studi disusun ulang dan diurutkan agar sesuai satu sama lain. Ide-ide serupa diajarkan secara bersamaan sambil tetap mempertahankan mata pelajaran yang terpisah. Jadi ini itu pembelajaran terpadu yang menekankan pada urutan karena adanya persamaan konsep walaupun mata pelajaran yang berbeda. Nah, seperti yang saya bilang tadi, model ini merupakan model pembelajaran terpadu yang menekankan pada urutan karena adanya persamaan konsep walaupun pada mata pelajaran yang berbeda. Selanjutnya, what does it sound like? Kita ketahui bahwa guru itu biasanya senang mengikuti pola atau tata letak teks yang telah ada di buku, mulai dari halaman pertama hingga halaman terakhir tanpa menyusun ulang. Meskipun pada suatu kasus ada pelajaran tertentu, mengikuti alur pada buku akan lebih baik, namun pada kasus yang lain bisa jadi itu kurang baik, sehingga guru harus kreatif untuk menyusun ulang. Makanya John Adam ini pernah berkata, the textbook is not moral contract, the teacher are obliged to teach children. Maksudnya ialah dalam menyampaikan pelajaran, seorang guru tidak harus terurut seperti yang ada pada buku, tapi guru dapat menyusun ulang sehingga murid akan lebih memahami karena bersinggungan dengan pelajaran yang lain di waktu yang bersamaan. Ya, terdapat ciri-ciri model sequence yaitu ada 3. Yang pertama, berpusat pada anak. Nah, siswa lebih mudah mendapatkan pemahaman konsep yang sama walaupun dalam mata pelajaran yang berbeda. Kemudian yang kedua, menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran. Yang ketiga, guru bidang studi melakukan kerjasama dengan partner untuk mengurutkan isi konsep-konsep yang sama yang akan diajarkan pada siswa. Selanjutnya yaitu keuntungan model sequence. Nah, yang pertama, dengan mengatur ulang urutan topik, bab dan unit, guru dapat mendikte prioritas kurikuler atau kurikulum daripada mengikuti urutan yang telah ditetapkan oleh staf editorial buku teks. Yang kedua, membantu murid memahami studi mereka di bidang subjek dan kontennya. Yang
ketiga, jika peserta didik melihat guru membuat poin yang sama di area konten yang berbeda, di ruangan yang berbeda, selama periode kelas yang berbeda, pembelajaran mereka diperkuat dengan cara yang kuat dan bermakna. Kemudian yang terakhir, pemfokusan perhatian secara eksplisit pada bidang pelajaran ini dan gagasan secara alami diperkuat di kelas yang berbeda. Dan ada keuntungan juga ada kelemahan. Yang pertama, dibutuhkan kompromi untuk membentuk model. Nah, di sini tidak mudah tentunya untuk berkolaborasi mengurutkan pokok bahasan dari masing-masing guru. Terlebih lagi satu guru dengan mata pelajaran satu yang dengan mata pelajaran yang lain berbeda waktunya. Kemudian yang kedua ada guru-guru harus memiliki otonomi dalam membuat urutan kurikulum dengan format mereka. Yang ketiga, selain untuk membuat urutan sesuai dengan kejadian yang terjadi saat ini, mereka juga membutuhkan kerjasama dan fleksibilitas dari semua orang yang terlibat. Ya, dari pemaparan yang sudah dijelaskan tadi,
dapat diambil kesimpulan bahwa model sequence belajarkan beberapa konsep yang hampir sama, diajarkan secara bersama-sama, namun tetap diajarkan secara terpisah. Yang kedua, model sequence ini dilakukan dengan cara mengatur beberapa topik dan mengurutkannya agar dapat serupa satu sama lain. Dan terakhir, model sequence ini adalah langkah awal proses integrasi yang menggunakan dua bidang disiplin yang secara mudah dikaitkan dengan yang lainnya.